Halo adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Kak Eka di channel Sekolah Dasar TV. Hari ini kelas 5 akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 2. Menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, beserta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. 3. Memahami gambar bercerita. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ya. Eka tampilkan. Gambar di atas adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika, Todi segera tidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubungi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Setelah memperhatikan, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? 2. Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar di samping. Eka tampilkan ya. 1. Gambar tentang Kak Diko membeli ikan. Ikan dipindahkan ke dalam akuarium. 2. Bobby mengambil ikan. Ikan diletakkan di lantai. 3. Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya kepada ibu. Ibu, mengapa ikanku di lantai? 4. Bobby menghampiri kakaknya. Aku yang memindahkan Kak, kasihan ya kedinginan. Ikan memang hidup di air, Bobby. Begitu adalah gambar cerita yang Kak Eka tampilkan. Setelah memperhatikan, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah gambar tersebut mendukung cerita? 2. Jika jawabanmu ya, apa alasanmu? Jika jawabanmu tidak, apa pula alasanmu? Kamu telah melihat contoh karya gambar cerita. Apa ciri-ciri karya gambar cerita? Tuliskan dalam kotak berikut. Yuk kita isi ciri-ciri karya gambar cerita. Ciri-ciri karya gambar bercerita adalah 1. Bersifat proporsional. Dengan membaca karya gambar cerita dapat membawa pembacanya untuk terlibat secara emosional dengan pelaku utama dalam karya gambar cerita itu. 2. Penggunaan bahasa lisan dan mudah dimengerti oleh orang awam. 3. Bahasa percakapan, bahasa sehari-hari akan lebih mengena bagi pembaca. 4. Penyederhanaan perilaku yang menggambarkan moral atau jiwa pelaku. Dan 5. Bersifat kepahlawanan. Sekarang mari kita membuat karya cerita bergambar secara mandiri. Tentukan
satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. 1. Lingkunganku hijau, udaraku bersih. 2. Aku menjaga udaraku bersih. 3. Aku merawat kesehatan pernapasan. Menjaga kebersihan merupakan salah satu cara mencegah penyakit. Selain menjaga kebersihan, masih ada banyak cara mencegah penyakit. Pada pembelajaran 1, kamu telah mengetahui bahwa salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap adalah dengan memakai masker. Memakai masker perlu dilakukan karena kabut asap dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Memakai masker memang merupakan salah satu cara mengatasi bahaya kabut asap dan merawat organ pernapasan. Selain memakai masker, apalagi yang dapat kita lakukan untuk merawat organ pernapasan? Bacalah bacaan berikut. Cara memelihara organ pernapasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernapasan. 1. Menjaga kesehatan organ pernapasan. Seperti makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik. Berolahraga teratur supaya alat-alat pernapasan terlatih baik sehingga dapat bekerja dengan baik. Istirahat cukup dan posisi tidur benar, miring ke kanan dan jangan telungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Seperti tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok karena banyak mengandung racun. Menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Dan menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia karena dapat merangsang lendir pada paru-paru sehingga kapasitas udara yang disimpan dalam paru-paru akan lebih sedikit. 3. Merawat organ pernapasan. Membersihkan rongga hidung secara teratur, baik bulu halus dan rambut hidung berfungsi menyaring kotoran. Yang kedua, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga kesehatan lingkungan sekitar. A. Membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah untuk menjaga sirkulasi udara. B. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu beterbangan yang akan ikut masuk ke dalam organ pernapasan saat kita menghirup napas. C. Membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau. Serta D. Mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Kamu telah memahami cara merawat organ pernapasan. Sekarang buatlah poster tentang cara merawat organ pernapasan. Pada pembelajaran 5 nanti, kamu dan akan mempresentasikan poster yang telah kalian buat. Berikut Kak Eka tampilkan contoh gambar poster ya. Nah, sekarang silahkan membuat poster secara mandiri. Selamat berkarya. Nah adik-adik, sekian dulu materi dari Kak Eka. Jangan
lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga membantu dan bermanfaat. Tetap stay tune di channel Sekolah Dasar TV. See you next and bye!